Presentasi ini kalau putar kondisinya. Oke. Kayak gini aja. Ngikut aja sama Pak Surandi. Ya. Saya pegang. Tuh kok saya pegang. Asmani ke. Nik. Iya. Kita nggak ngerti, nggak biasa pegang-pegang gini nih. Iya. Ayo, Nik, tolong Nik. Oh, siapa pegangnya? Pak ini pegangnya. Sebentar ya. Ini aja yang pegang. Lihat dulu. Kita ikut aja. Langsung Pak, kamera balik aja kan? Udah balik aja. Kamera balik ini. Oh, kamera Ya, balik. sapel. Apa tuh? Sapel lu. Iya. Ini baru nonton ini. Pak. Ayo, Pak. Ini, ya shalom. Pak. Pak Timotius. Pak Sakaria. Ya, Shalom. baru 50 penonton, nanti sampai ratusan dulu. Ya. Nah, sapa ya, silakan. Ya, halo. Halo, shalom. Kita habis apa ini, Pak? Nah, kita habis doa pagi Iya. bersama Mamba Tuhan. Di mana kita nih? Ya, ini di gereja Bethany Favor of God, di tempat di Gedung Serbaguna, dan nanti kita akan Memang kita kerinduan sebetulnya setiap hamba Tuhan itu perlu berdoa ya. Ya. Dan kita pagi ini kita coba mulai ya. ya Kiranya ke depan bisa menjadi rutin, entah ke seminggu sekali, sebulan sekali. Betul. Hamba Tuhan semuanya kumpul di mana gitu. Kalau hari ini kita di gereja Bethany gitu. Betul. Ya. Kita harus menggerakkan api doa Ya. untuk Menyala. bangsa menyala. Menyala luar biasa. Jokote. Haleluya. Wah. Ya. Udah 200 orang lebih nih. Ada ini, ada Pak Pendeta Timotius Slim, ini Pak Pendeta Sakaria. Kami baru doa fajar. Ini gereja mana aja nih? Ayo, Silakan Pak Pendeta Di Timotius gereja Slim, mana? dari gereja mana? Gereja Gembala di mana? Kalau saya dari gereja Sidang Jumat Allah. Oh, puji Tuhan. Ya, bersyukur pagi ini diberi kesempatan sama Pak Pendeta Samuel untuk menyampaikan renungan singkat. Puji Itu Tuhan. apa? Puji Tuhan. Kita hamba Tuhan bersatu, berkati. rukun. Amin, amin. Tidak pandang dari gereja mana. Ini Pak Pendeta Sakaria. Silakan Pak Pendeta Sakaria. Shalom, saya dari Gereja Segala Bangsa. Wow. Bersyukur bisa bersama dengan Gereja Bethany mengadakan doa fajar pagi ini untuk memberkati Indonesia dan Kota Balikpapan. Amin. Amin. Ini karena Pastor Andi Simon ini. Ya, ya. Kita mau galakkan semua hamba Tuhan, Pastor ya. Iya, ini. sama-sama. Nah, ini. Ya, jadi bukan hanya pemirsa atau online yang cinta dan merasa pentingnya ibadah, tapi semua kita hamba Tuhan tetap menjaga api doa. Amin. Nah, sekarang kita ini ada di bagian belakang gereja Bethany dan Pastor Samuel Kusuma mau membawa saya dalam sebuah perjalanan kenangan. Iya. Haleluya. Ayo kita, ini ada semua. Kita melihat bersama-sama. Nah, Pastor. Nah, ini kita lihat. Nah, disinilah sekian puluh tahun yang lalu ya. Tahun 2000-an ya berarti. 2000-an. Nah, 2000-an kita di tempat Pastor Andi from Makassar. Dari Makassar. From Makassar. Pak dia belum ada ya? Iya, from Makassar. Waktu saya sama Romi ya, Iya, almarhum adik saya. iya. Dua dulu ya sama Romi ya. Iya kan? Iya. Kameranya Ini belum ada. Menyusul 2 tahun kemudian, Iya, tahun 2000 lebih ya, 2003, 2004 ya. 2004. Iya, iya. Nah, ketika ini panti jompo, awalnya Pastor Andi dari Makassar merantau, disinilah saya bahasa ini ya ditampung. Iya, bahasa apa adanya. Tapi sebetulnya menjadi landasan awal Tuhan mulai proses hidup saya. Ya, silakan. Ya, kita melihat bahwa Tuhan itu memilih orang yang luar biasa dan dipersiapkan, diproses, dibentuk. Jadi Pastor Andi bisa melayani seperti hari ini tuh karena proses Tuhan yang luar biasa dan kerendahan hatinya yang diangkat oleh Tuhan. Nah, yuk kita lihat. Yes. Silakan. Oke, sambil kita menuju ke tempat di mana Pastor Andi dulu sempat beberapa tahun Pak ya? Ya, tahun, puluhan tahun. Ya. Sekarang 2024 berarti 24 tahun. Ya, 20 tahun lalu ya. 20 tahun yang lalu. Sampai merinding loh. Tempat pertama kali saya datang, saya dari depan jalan, ya saya masih langsing. Dan anak saya Spanish belum ada waktu itu langsingnya.
diberkati di pernikahan di gereja ini tahun 2004. 2004. Iya. Tanggal 12 bulan Juni. Ya. Jadi Pak Suradi dapat Ayo Mas, anak sama-sama. dua. Iya. Iya, ayo. Dua, terus akhirnya Iya. Ayo jalan. kita lihat. Jadi Iya. dari saya, beliau melahirkan, sekarang saya dapat kabar katanya di asrama kan ada ratusan. Ya, contoh mereka itu apa? Sini ya. Ayo di sini di Jadi sini. kita sungguh, saya sungguh bersyukur Pelenang ini melahirkan ada ratusan ribuan anak-anak rohani yang melayani Tuhan. Nah sekarang ya jadi Andi Simo cuma salah satunya. Sekarang beliau mengasramakannya. Gimana Ya, Pak? jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa Institusi Borneo. IKB. Ya, IKB. Dari mana? Dari Kurang semangat. Kurang semangat. Menyapa yang di Toraja itu. Sapa lu. Bahasa Toraja dulu. Dari Toraja, Ya, tapi mana Sumoraka? tinggal di mana? Toraja. Wah. Ini dari Iya. Kalimantan Barat. Ini Kalimantan Barat. Kawang. Pontianak. Bengkayang. Oh, ujungnya Oh, lagi. coba dulu, sapa lu pemirsa bahasa Dayak dulu, bahasa Kayang. Ayah meninikan ya. Nah, ini dari Toraja. 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 Ini ada Amel ini. Ini Amel. Amel dari mana? Amel? Toraja ya? Iya, Pak Pendeta. Pak Pendeta dari Toraja. mana juga? Toraja. Ya. Oh, sapa lu. Ini dulu. Ini yang paling orang Toraja nih. Toraja. Mana Sumaraka? Oh, Leparaya. Uang pasaknya semua. Apa sakit pun Yesus? Ini Amel dari mana Amel? Palopo. Iya, Sumsel. Bisa bahasa Makassar. Jadi bahasa apa sana? Oh, Toraja. Solata juga ya. Ya. Jadi mereka ini adalah lulusan SMA dari wilayah masing-masing yang bakal jadi hamba Tuhan. Iya. Kita beasiswai, kita masukkan mereka asrama sini. Nah, ini dari Kalimantan Barat juga ini. Kalbar ya. Ini putri asli Dayak. Nah ini kayak nonton hampir ribuan orang ini ya. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang terpanggil atau ada anak-anak juga misalnya mau di asramakan atau dididik itu seperti apa Pak? Nah, silakan hubungi kami di tempat cari di website atau di Instagram Institusi Borneo. Kita ada program beasiswa untuk program S1. Tapi syaratnya adalah kami beasiswai, tetapi mereka harus masuk asrama seperti mereka. Supaya dididik bukan cuma pengetahuan teologi, pengetahuan pendidikan agama Kristen, tapi mereka juga memiliki karakter yang luar biasa. Salah satunya Pastor Adi ini, jebolan kita. Jadi kalau Pastor Adi mau napak tilasi, lihat kamarnya dulu. Iya dulu. Jadi kalau kalian nginep di sini, tidur sini nih. Satu contoh, kalau Pak Pastor Adi bisa diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, kalian nanti ke depan pasti diangkat ya. Ayo ikut ya. Iya. Ya, gua berganti. Nampak kilas Panti Jompo, Wah. tempat referensi dulu tinggal. Sekarang dulu Panti Jompo, sekarang ditambah dengan Asrama. asrama wanita. Jawa Panti Jompo. Ayo. Wah, puji Tuhan ya, 700-an yang sudah bergabung. Selamat pagi, shalom semuanya. Nah, ini kita menuju ke tempat napastilah istilahnya untuk melihat. Yang di Panti Jompo, namanya Pak Oni. Pak Oni kasih tunjuk tangannya. Nah, Pak Oni ini sudah 9 tahun berapa? 10 tahun cuci darah. Seminggu 2 kali. 10 tahun ya? 10 tahun. Teman-teman yang cuci darah udah lewat semua. Bisa kuat. Dan beliau kita tampung, gak ada keluarganya. Jadi di sini dia melayani Tuhan. Membantu kita bonus kerja tapi kita biayai. Ini salah satu dari sekian banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau secara pemerintahan mungkin namanya dinas sosial ya, tapi secara kemanusiaan di sini kita melihat Pendeta Mulkusuma dia punya hati yang luar biasa. Dan saya baru lihat aja ini jadi terharu, merinding ya, yang tidak mampu di apa ya istilahnya dibantu ya. Jadi kalau misalnya nonton ini ada yang juga perlu Pak juga bisa bersedia. Bisa. Silakan hubungi ke kami di 0542 766 238 766 239 bisa nanti kontak ke operator, nanti akan dibimbing di mana. Katakan kalau ada seperti Pak Oni ini
karena dia percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia harus bayar harga untuk Yesus dan mengalami seminggu 2 kali cuci darah. Kita urus semuanya, tapi dia sehat, dia membantu kita untuk melayani. Jadi banyak opa-opa juga yang kita tampung, yang kita rawat mereka, itu seperti firman Tuhan. Besok Andi, karena itu luar biasa. Teman-teman yang sudah cuci darah udah pada lewat. Tapi dia masih panjang umur. Jadi sekarang Pak Oni apa yang Bapak rasakan maksudnya? Mas enak atau yang lebar atau apa agar sering lemas gitu? Syukur ya, syukur ya. Artinya cuci darah bisa 10 tahun bisa ditahan. 10 tahun, itu mujizat. Biasanya umurnya berapa? Biasa. Kadang-kadang berapa lama? Yang Teman-teman. paling lama itu 2-3 kali. 2-3 tahun. Tidak lama. Itu memburuknya seperti apa? Ya, apa itu lemah? Karena fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi. Ginjalnya tidak cuci darah. Dan kalau tidak ginjalnya tidak berfungsi kan tidak ada penyakit. Jadi akhirnya satu nasi buang, cuci darah cuci. Ini 10 tahun, ini mujizat. Dan ini memecahkan rekor ini. Sekarang umur berapa? Bodi berapa? Pasti nggak ada. Mulai juga dulu Sampai awalnya saya hipertensi. Hipertensi. Awalnya, iya. Tahu dari mana hipertensi? Saya ke dokter. Hipertensi tinggi. Sampai 228 itu Ber? 90. Sampai tumbang. Itu bisa pecah. Boleh ICU kan. Bapak makannya di mana? Makanya sekarang di aku, Ya, dua tuh waktu awal masih hipertensi tuh. Ini mah makanya nggak kontrol ya. iya, Makan di luar semua sih kan. ikan. sekarang sudah bertobat. Nah, jadi kita lihat ya bahwa ternyata makanan itu tidak lihat muda atau tua. Kalau kita nggak jaga, beliau masih umur 30 sudah bisa. Iya. Tapi puji Tuhan, lewat itu dia kenal Tuhan Yesus. Iya. Dia Tuhan Yesus. Yang kacang. Kita lihat Kita aja. Ini tempat siapin kamar. Iya. Kamarnya di bawah sebelah mana ya? ini beliau kasar ini Panti Jompo. Panti Jompo ini adalah tempat yang dimana tahun 2000 saya tinggal gitu. Dulu awalnya di bawah, di atas ya. Iya. Ya, shalom shalom semuanya yang sudah bergabung, puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan senantiasa memberkati, menikmati hari yang baru, pagi yang indah, kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan pastinya. Iya, coba dibuka dulu. Ini asrama wanita. Iya dia. Ya, ini sekarang digunakan sebagai asrama wanita ya, betul. Ya, Dan panti jompo Pak ya. Panti Jomponya di atas, asrama wanitanya di bawah. Di bawah. Tapi ada bapak di bawah. Ada dapurnya, ada tempatnya. Kantor di bawah sini, kantor. Iya, kantor sini. Sini ya? Sini. Nah ini Pak, kenapa kita suka ini? Ini dulu kantor Pak Gembala di sini. Kantor dulu. Nah ini, saya pertama kali menghadap di sini. 201. Nah, Oh, iya. jangan pasang butut loh ya. Oh ini Pak Andi di sini dulu ya? Bukan, di sini dulu kantor gereja. Oh Pak Andi di mana Di kamarnya? bawah, Di bawah ya? Lihat Ini 03. Oke. Jadi waktu saya dari bawah, saya kasih gemetar ketemu beliau. Ya, apakah diterima atau disuruh pulang? Ini tilas balik ya. Iya, iya. Supaya anaknya Pak Andi Jadi sekarang tahu. asramanya penuh. Iya, iya. Dulu penuhannya oma-oma. Oma-oma. Kalau mama di atas. Iya. Jadi di sini dulu banyak oma-oma. Di sini dulu, ya. Nah ini kamar di atasnya dulu.
tiap pagi waktu Pastor Randy tinggal di sini, tiap pagi kita ini adakan chapel atau doa pagi jam 4, jam 5 subuh di sini. Tiap pagi ini kamarnya. Dulu nih kalau sini, ya. Jadi nggak tahu sekarang masih ada nggak doa pagi? Ya, jadi Pak Gembala di sini dulu saksinya, ya. Waktu tinggal di sini, kami tiap pagi Ya. jam 4 jam 5 subuh doa bersama. Doa bersama, Itu betul. Ini kamarnya. ruang doanya dulu. Iya, ruang doa ya. Ini ruang doanya. Ya. Ya, jadi kalau ditanya sedikit dari mana Tuhan angkat anaknya, dari doa, dari ruang doa yang sederhana gitu. Ya. Sekarang sudah berkembang ruang doanya khusus lagi. Ada di atas ya. Maka sampai ada Bukit Doa Kalimantan. Ya. Paling coba baru masuk sini juga ya. Iya. Baru kali. Baru kali ini saya lihat ternyata ada ini ya, sama-sama ya. Luar biasa. Ini kamarnya Pastor Andi ini. Ini kamarnya Denny dulu. Ya, dulu mana? Nah, ini. Iya, betul sini. Sempat di sini terus pindah ke atas ya. Atas di mana? Di Bekas kantor? yang dekat Wisma lah. Oh iya. Ya. Ini tempat Pastor Andi Iya. dulu. Jadi saya mau cerita lagi khusus yang tinggal di sini. Ya, jadi kita itu adalah peran. Ya. Waktu sebelum saya masuk di sini, situasinya kayak begini. Oke ya, kamarnya kayak begitu. Tapi ketika Tuhan izinkan saya di sini beberapa tahun tinggal, ini lingkungan berubah. Oke ya. Jadi dengan hadirnya kita jangan menjadi sama, kita jadi berkat. Jadi lebih jadi bersih, karena kita mau terang gitu. Ayo diskusinya yang cewek ya, jangan izinkan lingkungan kita sampai kotor, tidak terawat. Ini kan tidak bersama. Maka kita berpikir, kamarku aja harus bersama-sama. Ya. Saya ingat dulu nih, ini kamar dulu begini. Waktu pas saya masuk, wah kita ini berapa orang? Jadi ini 103 jadi saksi hidup di mana waktu Pastor Randy beberapa tahun awal-awal di Balikpapan tinggal, dan ini adalah panti jompo. Biasa. Apa yang membuat Pak Pendeta waktu itu menerima kami nih yang datang perantauan dari Makassar? Silakan. Jadi jelas waktu kita susah ditolong Tuhan lewat orang. Iya. Begitu kita lihat orang susah juga, kita harus nolong orang karena Tuhan tolong kita. Jadi tangan Tuhan. Nah, saya percaya Pastor Andi semua keluarga ya kita tulus saja. Iya. Menerima orang, melayani, menabur kebaikan, menabur bahwa ini adalah kasih Tuhan. Jadi agen kasih lah. Amin, agen kasih. Luar biasa. Dan inilah bukti nyata. Jadi saudara, kalau misalnya ada panggilan Tuhan juga mau merantau ke Balikpapan, beliau sekarang lebih luar biasa lagi. Membapai bukan hanya ratusan, ribuan, ya. Bukan hanya Balikpapan, tapi kota-kota sampai di tadi Palopo, Toraja. Toraja, sampai Kalimantan sana, sampai Kampung Daya. Iya. Wah. Jadi yang luar biasa adalah sekarang ibu kota Nusantara. Iya. Jadi Iya. semua orang di sini sekarang. Iya. Kalau Pak Gembala masih ingat nggak waktu di kantor itu atas pernah tanya sama saya apa visimu datang ke kota ini? Ya, Kalau masih ingat saya pernah bilang saya melihat darah Yesus membasuh Borneo dan saya melihat ada mercusuar akan nyata di Kalimantan ini. Dan kalau hari ini kita lihat ya IKN di sini, saya percaya itu adalah satu bagian dari kebenaran kita. Amin. Haleluya. Oke, baik. Kita mau kemana sekarang? Lewat situ. Baik. Isi ya.
Kuda semangat mana? Kuda semangat ya? Kuda semangat semuanya. Jadi dulu ini apa? Kantor dulu ini. Kantor ini kantor kegiatan Pati. Jadi ini dulu stok pamper, stok obat di sini. Ya, sekarang tidak di situ. Ya, ya. Dadah. Motel. Jadi apa nih panggilan masing-masingnya? Ayo. Ya, ayo. Apa panggilan masing-masingnya? Giliran Tuhan nih. Peltu. Oh, kalau minggu. Kalau ini? Nanti sekarang. Sekarang ini. Berarti nanti memang panggilannya di sekolah ini nanti sampai ya mengajar ya. Oke. Yang lain sama? Oh, tamborin. Berarti jago ini dong. Jangan lagi dong. Multimedia. Sama Tuhan ya. Panggil Pak keren-keren ya. Yang pasti jangan sampai terjadi pengalaman banyak. Panggilannya begitu luar biasa. Tahu-tahu praktek menikah. Oh, betul. Ya, ada. Ya, Pak Gembala. Iya. Ada kan kita pengalamannya waktu kita tanya anak-anak kita ini panggilan apa? Sekolah minggu, ngajar dan sebagainya. Luar biasa kan? Iya. Tapi yang pasti bilang jangan sampai panggilan kalian gugur waktu diutus praktek atau nikah. Iya, betul. Wah, waktu dia doa, selamatkan jiwa-jiwa ke bangsa-bangsa Tuhan, bangsa-bangsa. Pas di praktek di mana di? Ya, ketemu Sang pria. Ayo. Ya, genapi dulu panggilannya nanti. Amin. Tuhan kasih keluarga. Jangan sampai sudah on fire, sudah kangen Tuhan, bangsa-bangsa Tuhan, jiwa-jiwa. Pas diutus ke penajam. Ketemu. Jadi Calon suami. iya. Ya udah berkat ya. Udah. Iya, Saya ingat itu. Iya. Ya, waktu masih sekolah. Apalagi Alkitab itu. calonnya luar biasa ya. bukan hamba Tuhan, hilang sudah hamba Tuhan. Sekarang sudah penuh semuanya. Ada asrama pria, ada rumah-rumah dosen, nama bantuan sudah penuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian terkasih, ini hanya sebagian dari pelayanan Pesta Samuel Kusuma. Ada namanya Bukit Doa. Ya, jadi kalau saudara yang semisal ada ke Balikpapan, mungkin saudara-saudara bisa berkunjung ya di sana. Coba jelasin seperti apa. Ya, Bukit Doa Kalimantan. Sekarang kita menuju jadi Bukit Doa Nusantara ya. Oh iya. Jadi ada yaitu Story of Jesus, kita bangun miniatur kota Yerusalem tentang perjalanan Yesus semuanya. Dan Anda bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Datang, ada pencet Google Map sampai Balikpapan akan sampai. Tidak jauh, cuma 15 menit dari bandara. Pasti Anda akan dilawat Tuhan, diberkati Tuhan di Bukit Doa Kalimantan. Kalau di tempat kami hanya kami membantu mendoakan. Kalau beliau membangun sarananya ada gua doa. Orang bisa pribadi. Bisa satu dulu gitu. Luar biasa keren kan? Kita sekarang kemana nih Pak Gembala? Oke, kita lanjut. Ini gereja yang dulu Pastor Andi diberkati nih. Ya. Dari mana kamu? Dari Kalimantan Tengah. Oh, ada online. Online kan? Orang Dayak. Dayak apa? Dayak Ngaju. Ngaju ya. Bisa bahasa Dayak Ngaju? Bisa. Ini ada ribuan orang yang nonton ini. Siapa lu pakai bahasa Dayak Ngaju? Halo. Kalau salam pahari sama dia. Udah. Ya. Panjang ya? Salam pahari sama dia berarti. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hatala. Waduh. Dari mana? Dari Toraja, Pak. Lah, udah semangat. Sudah banyak orang aja nih. Terus semangat. Selamat juga ada yang asrama sini. Gak Surabaya. Iya. Ada 100 orang ya.
sekali ya. Nah ini Ini yang wanita, ini yang pria. di gedung gereja. Saya rasa ini salah satu gedung gereja terbesar, terbaik di Kota Balikpapan. Keren. Mau lihat tempat pemberkatannya Pastor Andi? Ambilin itu. Ambilin itu kayunya. Waktu dulu di sini Pak. Alkitabnya masih ada Pastor Andi. Oh iya iya. Warna putih. Ya. Alkitabnya masih Yang besar. Berarti Ya, puji Tuhan semuanya pemirsa yang sudah bergabung. Wah, 1000 pemirsa yang sudah bergabung, puji Tuhan. Dan ini kita melihat di mana tempat Pastor Andi diberkati dalam pernikahannya di gereja Betani Balikpapan ini. Dan mengingat ini 20 tahun lalu persis ini. tahun lalu ya, pas. Masih ada loh. Masih ada. Dipakai ya? Dipakai, ini Alkitabnya juga. Tapi pesannya enggak ada. Jadi ini sudah hampir berapa Iya. ratus orang kitabnya. Selalu biasanya Mazmur 108. 108. Iya. 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 Berkat rumah tangga. Nah, Apal kita apa? Tadi kan saya kalau ibarat murid yang baik. Masih ingat ayat hafalannya. Haleluya. Waduh. Jadi ini story yang memang luar biasa. Iya. Jadi salah satu kalau kapan tahun-tahun lalu gitu saya dipercaya memberkati, saya pakai yang sama gitu. Ya, tapi nanti ke depan setelah video ini naik, kalau saudara-saudara misalnya rindu diberkati, masa depan keluarga baik, boleh saya. Iya kan? Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini tidak kita atur ini luar Iya, biasa ini hari iya. ini. Ingat ini. Berkat. Betul-betul saya merasakan berkat rumah tangga. Nah, mungkin sebagian ada teman-teman yang beda pandangan atau istilahnya beda prinsip. Mungkin mereka agak anti dengan istilah berkat itu ya. Ada yang punya pandangan teman-teman ikut Tuhan Yesus harus selamanya pikul salib. Padahal kalau kita jujur hari ini kita juga pasti rindu dapat berkat dan jadi berkat buat orang lain. Gimana pandangan Pak Tumbala sebagai seorang dokter biologi nih? Ya, karena saya kan kalau sekolah tinggi, Pak mungkin bisa ini. Baik teman-teman kan yang ada ini ya, a priori gimana? Hidup itu ada keseimbangan. Iya. Memang ada proses kita harus pikul salib, tapi setelah kita mendapatkan kebaikan Tuhan, Tuhan pasti mengizinkan kita diberkati. Tapi diberkati bukan untuk kita. Kita harus diberkati jadi berkat. Tapi kadang kita bisa mengalami salib kembali, itu proses hidup. Percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan pasti berkata Yesus datang memberi hidup Amin. dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Jadi artinya meskipun pikul salib itu adalah bagian dari menuju hidup yang diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan, menerima yang terbaik. Dipanggil menjadi berkat enggak gampang loh, karena saya dapat kabar tadi beliau tiap hari minimal 100 anak-anak mahasiswa yang disupport konsumsinya. Itu wah, berapa kilo beras itu? Setiap minggu sekitar hampir 1000 kilo. Berarti 1000 kilo satu tahun. Ya, Satu minggu. Satu minggu. Mantap. Saya tahu satu tahun harga itu sekarang 16 ribu. Iya. Mantap. Jadi itu belum lain-lainnya. Belum lauknya, Belum lainnya. belum RW-nya. Dan juga ada dosen-dosennya. Nah, belum dosen-dosennya, dosen terbanyak Ada sebab itu. ada staff. Ya mereka perlu ditanggung untuk apa tiketnya, penginapannya untuk mereka yang ngajar. Iya iya. Tapi ada dosen-dosen yang udah tinggal di sini. Oh gitu. Iya. Nah, bagaimana mungkin Pak Pendeta Lim ini Ya. pertama kali melihat ini? Coba. Pertama kali melihat ini. Itu luar biasa. Pertama kali melihat ini, apa ada asrama, ada panti jompo. Oh iya, iya. Ya, saya kira ini hal yang luar biasa. Luar biasa. Pak Samuel ternyata luar biasa. Ya. Makanya gerejanya diberkati. Doa subuh tadi pagi. Penuh. Ini penuh ruangan ini. Luar biasa. Memang perkembangan sebuah gereja harus dimulai dari doa yang kuat. Tanpa doa yang kuat
tidak akan bisa menikmati hasil sesuai dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Berarti ada kemungkinan habis ini Pak Lim akan gerakan jemaat untuk sering berdoa bersama. Oh haleluya. Amin. Lalu kalau misalnya hari Sabtu juga misalnya hari ketiga, kapan-kapan juga kita bisa gabung ke sana. Iya, kita gabungan. Iya. Saling Iya. support. Kalau Pak, apa yang Pak lihat dari pelayanan beliau ini? Silakan. Ya, kalau saya secara pribadi sudah 10 tahun di Balikpapan, 12 tahun. Tapi baru kali ini saya diperlihatkan dengan harta benda yang ternyata disimpan oleh Pak Pendeta Samuel Kusuma. Harta surgawi. Harta benda. Karena saya melihat aja sudah saya merasa diberkati. Apalagi Ya, kagum melihat. Dan saya rasa bahwa Betani ini Tuhan tempatkan di sini untuk memberkati anak-anak Tuhan yang mau melayani atau sebagainya. Dan saya percaya bahwa semakin diberkati Tuhan. Ya, Amin. gitu aja. Memberkati. Nah, Memberkati. kita Pastor Andi Iya. lihat ke tempat kelas kuliah, Kelas kemudian kita ke kantor. Kantor. Di mana Pastor Andi dulu Iya. pernah menjadi salah satu hamba Tuhan Iya. kita juga. Mejanya masih ada. Iya, jadi waktu itu bantu sebagai full timer. Iya. Jadi memang saya dari awal sejak lahir baru sempat sedikit duduk di sekolah Alkitab di Makassar. Jadi saya nggak terlalu pintar-pintar aja, amat gitu ya. Lalu bantu full timer. Dan sampai hari ini tetap saya full. Amin. Maksudnya nggak pernah berbisnis, nggak pernah jadi pengusaha, nggak pernah apa gitu, tetap melayani sampai Tuhan panggil. Nah, sekarang ada ceritanya nih. Gimana? Ya. Jadi waktu bantu beliau 8 sampai 10 tahun di sini saya membantu. Saya pernah berkata sama teman-teman full timer waktu itu, di meja saya duduk tiap hari, tiap pagi jam 8 kita masuk, kita mesti CPL dan sebagainya. Saya bilang, ini meja, nggak tahu masih ada apa enggak ya. Ini meja suatu hari akan jadi sejarah. Ada seorang hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan yang pernah duduk di sini. Nah sekarang kita mau napak lagi ke sana. Kita ingat semua ya. Masih ingat? Masih ingat. Luar biasa. Masih ada itu 20 tahun yang lalu. Waktu saya ngomong gitu, pasti ada yang nyeleneh, ada yang bilang seperti waktu Yusuf gitu ya, gayamu gitu, modern kayak gitu kan. Tapi apa yang kita ucapkan hari ini, puji Tuhan, Tuhan genapi, amin. Dan yang luar biasa itu proses dijalani. Dan yang luar biasa barang-barangnya masih ada loh. Termasuk pemberkatan kita. Iya. Ya, Alkitab. Dari sini saya ajak semua pemirsa sekalian dimanapun engkau bergereja, hormati gembala di mana engkau digembalakan. Hormati hamba Tuhan di mana yang membimbing engkau. Hormati Pak Pendeta di mana sebagai Bapak rohanimu. Ya. Di gereja ini pasti banyak sekali lahir hamba Tuhan. Dan saya satu-satunya. Gimana kesan Pak tentang saya sebetulnya? Ya, sampai hari ini kan hubungan seperti apa? Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, memang yang namanya Bapak dan anak rohani, hubungan rohani ini adalah satu ikatan. Ikatannya adalah kalau seorang anak rohani itu maju, diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, sebagai Bapak rohani kita harus senang, harus sukacita, harus bersyukur bahwa yang kita bimbing, yang kita layani itu benih-benih yang kita encourage mereka diberkati Tuhan luar biasa. Seorang bapak jangan pernah menghalangi anak-anak kita lebih maju, lebih dipakai Tuhan daripada kita seperti Pastor Andi. Kebahagiaan kita luar biasa. Tuhan berkati. Kita lanjut Pastor Andi. Ya, puji Tuhan, kita salam-salam dulu ya sambil kita jalan ke kantor di mana ada Pastor Andi dulu membantu melayani sebagai full timer di Gereja Betani Balikpapan ini. Ini jalan seperti seorang bapak dan anak.
kita akan masuk ke tempat kuliah. Ini tempat kuliahnya apa? Coba jelasin. Ini pemirsa Banjarmasin ini. Ya, ini Institut Kristen Borneo, program Fakultas Teologi, Fakultas Profesional, dan Fakultas Pendidikan Agama Kristen. Kita mau lihat kelas-kelas. Ayo Pak Pendeta. Ini ruang pasca sarjana. Jadi kalau kuliah pasca sarjana, program S2, program S3 duduk bersama. Seperti ini sama ini ruang pasca sarjana. Ini bisa melihat. Ini ruang pasca sarjana, program S2, S3. Ini ruangannya khusus. Masuk Pak Denny di sini kan? Ya, ya. Jadi kan S2. Oke, kita Jadi ini ruangan pasca sarjana Institut Kristen Borneo. Dan Iya, masuklah. ini strukturnya Luar biasa. ini kelasnya. Sudah lain ya Pak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah ada perpustakaan sama asrama pria. Perpustakaannya bagus. Jadi kalau teman-teman pendeta punya gelar teologi bisa ikut batu ngajar. Bisa. Kalau pendeta yang nggak punya gelar teologi bisa ikut Boleh. belajar ya. Belajar, boleh. Kita interdenominasi. Iya. Malah dari HKBP, dari mana-mana mereka juga ambil kuliah bersama-sama. Paling belum masuk sini. Ini kawan-kawan kelas. Ada yang nonton Pak ini baca komentarnya? baca luar biasa, dia mengatakan semua luar biasa tempatnya. Wah, jadi semua pemirsa yang saat ini mungkin ada kerinduan untuk sekolah, ya kan? Dan memilih fakultas atau bisa mereferensikan kepada keluarga atau kerabat atau teman, di Balikpapan ada Institut Kristen Borneo. Ya, jadi kuliah teologi tidak harus jadi pendeta. Jadi mereka yang mungkin tidak bisa kuliah langsung tiap pagi bisa kuliah malam. Kita ada kelas malam untuk para hamba Tuhan, para kaum profesi, ada yang pengacara, ada yang pendidik, ada yang pengusaha, yang mereka bisa kuliah. Dan kita ada program-programnya. Ya. Berarti di asrama ya bisa Ya. sebuah klinik ya. Jadi yang di asrama sekitar 100, tapi yang di luar asrama hampir 200. Oh iya. Ya, boleh. Yang di asrama yang kita beasiswa. Ini pemirsa jadi deg-degan. Mana mejanya, mana kursinya. Nah, ini kan nggak ada kan? Ini bangunan baru. Oh, kok sama tangganya? Iya, tangganya bagian lagi. Tapi ini ya, tapi ini Nanti di atas Nah, begini suasana dulu. Ya, cuma katanya di atas. Jadi ke bawah Pak. Ini lantai 5. Wis. Karena berbeda. Tapi tangganya semua gini. Ya. Ada lift. Supaya sehat. Bukan jawabannya itu. Ini ruang kami dari sebelah sini. Saya. Pak, kamu nyalain lampunya. Nyalain lampunya. Di mana? Ini salah satu masuk ke sini, ya. Ini mahasiswa yang dia. Ruangan lagi. Ayo Pak Lim, ayo. Ini ruang untuk kebaktian anak muda sama kebaktian tua kalau Jumat. Sini. Ini mau diwawancara kamu sama Pak Andi.
Wah, dari kota mana? Dari Sulawesi Pak. Sulawesi mana? Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Bu Banggai. Iya. Bahasanya pakai bahasa apa tuh? Bahasa biasa. Bahasa Banggai ya? Iya, iya. Oke, bisa ngomong bahasa Banggai. Nah, siapa lu? Ini pemirsa ada dari Lubuk Banggai, silakan Bapak. Halo. Nama saya Daniel Batas Iskaiman, asal Sulawesi Tengah, Luk Banggai. Di sini ngapain di sini? Kuliah Pak, Udah berapa lama? baru semester 2. Semester 2 ya? Iya. Berarti nanti sampai berapa tahun ya? Semester 8. 4 tahun. 4 tahun. Oh iya iya iya. Puji Tuhan. Dan ini betul-betul anak dari daerah. Iya. Mau Jadi, ngawali. apa panggilan pelayanannya? Ya Pak, panggil pelayanan di Sumen. Soundman, selain soundman, apa? Itu aja. Jadi nanti setelah lulus, setelah melayani di ladang Tuhan mau jadi soundman aja. Iya. Dan selain soundman apa? Jadi penginjil? Hamba Tuhan. Wah, itu. Pak Lim bisa main ini ya? Oh, berarti memang Pak bisa musik, maka anaknya ke musiknya gitu? Gimana? Enggak. Ya memang seni lah. Agak jarang loh pendeta bisa main drum gini loh, jarang loh. Ya? Enggak juga. Kalau pendeta khotbah bisa, kalau main musik itu jarang loh. Oh gitu. Wah, hebat loh. Enggak, bukan ruang tamu. Ruang-ruang yang Lisna depannya semuanya. Puji Tuhan. Ayo, lapak ini. Lapak dari mana ini? Ya, silakan. Pak Ini Dini, Pak Dini. Ayo, ditanya ini. Nah, ini mahasiswa dari mana? Nama siapa? Saya Labak dari Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, berarti. Pontianak, Pontianak di ya. Kota Bengkayang ya. Berarti asli dari suku? Suku Dayak, Suku Dayak apa? Dayak Bidayu. Bidayu. Nah, sapa dulu. Ini pemirsa dengan bahasa Dayak Bidayu. Pakai bahasa Batak itu. Ya. Da ku sakadani Dayak mendika pendengar di Pontianak tapi ku main di itu kuliah. Yo. Wah, berarti luar biasa. Berkuliah di Balikpapan Institut Kristen Borneo. Jadi sini banyak ya orang Dayak dan orang Toraja ya. Raja Dayak, Sulawesi. Sulawesi ya. Ada yang dari NTT juga. Ada. Ayo, Dari Batak juga ada. mau jalan kemana kita ini? Ya, ini kita jalan, kita tinggalkan ini tempat ibadah khusus anak-anak muda ya di Gereja Betani Balikpapan. Ini baru gedung ibadahnya belum Bukit Doa kita. Iya, kita kan gitu ini. Lagi Bukit Doa itu 5 hektar. Berarti total pengembangan berapa hektar ini? 1 hektar ya. Nah, full kan? Coba lagi ya. Oh, yang tembus ya? Ini ruang kantor, Pak. Bukan toh. Sampai sekarang sekarang masih. Kantor gereja. Mana mejanya Pak Andi? Mungkin Pak Andi bisa beli mejanya itu. Lelang dong, lelang. Mejanya nih. Mejanya ini. Mana? Ini mejanya ini. Ini kan ruangan. Ruang tangga. Ya. Ini kita lihat dari belakang. Iya. Ini mejanya Pak Andi dulu. Iya, iya. 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 Pak Andi gimana ini? Dulu sini, di sini. Di sini, mejanya di sini. Sekarang udah dimasuk-masukkan. Dulu sini. Masuk. Iya. Dulu sini. Ini dulu ruangannya Ibu Gembala sini. Jadi ajudan. Sebelum masuk ketemu dulu ada apa? Ini sini. Ada di bawah saya ya. Nah, ada belum masih tetap sama ya? Iya sama. Oh ini Pak Gembala. Iya. Oh iya iya. Nah, sekarang dipindah ke sini supaya saya jaga di sini. Ya. Jadi kalau yang mau undang-undang Pak Rektor, Pak Hamkusuma dan saya dulu ya. Balik ini, Bapak duduk dulu. Saya mau ketemu Pak Samuel ya. Selamat pagi Bapak. Iya, shalom. Ada Pak Samuel Pak. Ala perlu apa? Saya di sini, Pak. Dicari. Pak Samuel. Oh iya. Aduh. Iya.
Beliau sekarang adalah hamba Tuhan yang menghamba. Jadi dia nggak pakai ajudan lagi. Langsung semua. Iya. Jadi ini mejanya Pak Andi dulu ya. Iya kayaknya. Gimana kalau ini dibeli saja untuk jadi souvenir di rumah gitu? Jadi sebuah kenang-kenangan gitu kan? Iya. Dulu mudanya Bapak bekerja Iya. melayani Tuhan dengan meja ini. Di sini pagi-pagi jam 8 kita setelah cepet duduk. Duduk. Ya ada juga kita kerja kadang-kadang untuk waktu itu saya juga ini buat ini desain buat bantu desain warta jemaat gitu. Iya. Luar biasa. Belajar, saya nggak pintar ini, saya cuma paling bisa ketik di Word aja. Yang lain semua belajar dari orang gitu. Semua itu kalau ada kemauan pasti bisa. Iya. Oh sini berarti Toilet tetap Iya. sama. Jangan masuk ke situ. Kita ke ruang depan, Iya. terus ke radio. Nah, Pastor Andi dulu setiap minggu Ya, pegang ada program radio. salah satu di hari apa ya? Lawat LKI. Kelihatan kasih Allah jam 10 sampai jam 12. Iya. Hari Selasa Jam ada 10. Iya, hari Selasa. Ini apa? Kalau lewat sini Pak. Studio. Di sini. Nah, ini belum berubah ini. Sini. Ini saya ruang apa? Kalau ini? Ini ruang staff juga. Masih kerja, masih multimedia. Masih. Iya. Multimedia, siapin warta masih ya ini? Lainnya. Ini kakinya Pak Martin masih? Pak Martin ini. Oh, Pak Martin. Pak Martin ya. Jadi di sini biasanya orang-orang yang mau konseling pernikahan. Termasuk Pastor Andi dulu sama Iya. konselingnya di sini. Iya. Sama Pak Martin. Kali ini. Ini paling dingin sih. Dingin nih. Karena nggak pernah dimatikan AC-nya. Ini Pak Martin nggak nyangka ini sidak ruangannya. Aslinya nggak dimatikan ya? Paling dingin. Di pelajaran ini. Ini udah direncana luar biasa ini kita nampakin lah. Nih, kita ke radio ya. Iya, Pastor Andi dulu siaran. Enak dingin-dinginnya. Lega ya. Oh di studio juga kok. Wah puji Tuhan kita sapa-sapa ya, seberapa yang bisa ya buat Manik Soniter, Manik, Nelly Hutagalung, Evi Simbolong, Ena Fernando. Shalom, selamat pagi semua. Kita menuju ke studio siaran 911 Radio Suara Sangkakala Borneo. Radio didirikan dapat izin tanggal 26 September 2011. Berarti sudah 12 tahun lebih. 3 tahun ya. Yang tanda tangan Menteri Kominfo namanya Stifatul sendiri. Ini sini-sini lah. Ini sini-sini semuanya ruang-ruang staff. Ruang staff ya. Ini Dogi bebas ya? Tapi dia di luar. Dia tahu. Kita sudah kuliahkan di KKN. Ternyata katanya beliau Dogi pun dikuliahkan di kami. Atau Pak Samuel dengan Pastor Andi mau sapa di melalui radio? Boleh. Ini studionya. Kita masuk sini. Kasih Tuhan. Salam. Dan di Sore. bagian ini Ada tamu spesial. ada Pak Gembala dan juga ada Pak Andi Simon. Pastor Andi Simon. Nah, ini dulu Pastor Andi Simon suka siaran di sini. Iya. Silakan, Pastor. Ini posisi siarannya. Jadi dulu sering kita di sini. Ini radio memberkati banget. 911 untuk di Balikpapan. Kalau di luar kota bisa masuk. Ya, sampai ke Penajam, sampai ke Handil, Senipa, dan sebagian Samarinda. Iya.
bisa menyapa ya. Menyapa semua kasih tahu ini live juga latihan siangan. Oh iya. Halo semuanya, Shalom. Shalom, shalom. Pemirsa 911 FM Radio Survival Borneo. Saya Pesar Simon menyapa semua kita, dan tempat ini jadi berkat banget buat banyak orang. Amin. Bersama Pak Gembala, silakan. ada Pak Pendeta Iya. Timotius Lim, ada Pak Pendeta Sekaria. Jadi kami tiba-tiba ini masuk nyelonong ini di program apa? Morning bless. Morning Bless. Bless. Jadi, ya support terus pelayanan ini jadi berkat buat banyak orang. Amin. Iya. Dengarlah radio ini jadi berkat. Ya, karena Pastor Andi Simon ini salah satu dulu yang selalu tawatan kasih Allah. Tiap Selasa jam 9 jam 12. Jadi kalau kalian setia nanti bisa diangkat kembali. Iya. Dan dulu suka mendoakan orang hari ini ya. Dipercaya mendoakan orang. Diangkat Tuhan ya. Iya. Diangkat Tuhan. Dimuliakan. Oh, dimuliakan. Nah, luar biasa. Shalom, kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Semoga semua dimuliakan Tuhan. Jangan diangkat dulu lah. Pada waktunya. Bila tiba waktunya. Terima kasih untuk kunjungannya di program pagi hari ini. Dan kita lanjutkan yang sudah bergabung di pagi hari ini dengan ayat firman Tuhannya. Silakan dibacakan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Jadi beliau ini tiap hari waktunya tidak apa? Dengan gurunya ini ya. Iya. Gak tunggu jam. Gak tunggu jam. Iya. Pak Pendeta Sekaria angkat bundanya ini ya, Pak. Iya, benar. Kalau ini tetap tadi ya. Ya. Biasanya kan masuk Andi maksudnya. Iya, betul. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Oh, rupanya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan pimpin saya sampai di sepeda motor saya. Baik, Oke. Cukup. ya. Ya. Dari depan kantor Institut Kristen Borneo Balikpapan, kami bersama rekan-rekan hamba Tuhan ya meng-share video ini, kiranya jadi berkat bagi setiap hadirin sekalian. Memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Panjang loh. Kita kemana? Bersatu jam.